Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Sidik Setiawan MIKOM, merupakan salah satu dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi dan metode pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu guna memenuhi PDD UKT PT sertifikasi dosen tahun 2023. Mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah mata kuliah praktikum dasar fotografi dengan kode KOM 214023. Mata kuliah ini ditawarkan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajak untuk mempelajari dan mengaplikasikan berbagai konsep fotografi seperti memahami bagaimana anatomi kamera dan setiap tombol pada kamera DSLR saling berfungsi dan berhubungan satu sama lain. Kemudian mereka akan mempelajari exposure pada fotografi, mereka akan mempelajari komposisi dalam fotografi, kemudian lebih lanjut mereka akan mempelajari dan mempraktekkan konsep fotografi jurnalistik, dan akhirnya mereka akan diajak untuk mempelajari konsep dan mengaplikasikan konsep foto jamak atau foto cerita. Semua konsep fotografi yang dipelajari di atas pada akhirnya akan diaplikasikan pada berbagai objek fotografi yang ada di sekitar mahasiswa. Dimulai pada objek diam atau still life fotografi, kemudian dilanjut pada objek-objek bergerak, kemudian objek manusia, dan segala bentuk aktivitasnya di luar sana yang kita sebut dengan foto human interest. Mahasiswa akan diajak untuk mengeksplorasi berbagai lokasi di sekitar mereka. Mereka akan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka, dan mereka akan memahami setiap foto harus dihasilkan dengan kaidah teknis dan etika yang berlaku dalam dunia fotografi. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah dasar fotografi ini adalah: 1. Mahasiswa mampu memahami definisi fotografi dan jenis atau cabang dalam dunia fotografi. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan dan mengevaluasi konsep segitiga exposure dan komposisi dalam fotografi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan dan mengevaluasi konsep fotografi jurnalistik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mempraktekkan dan mengevaluasi konsep foto cerita atau foto jamak. Pokok materi yang akan diajarkan pada perkuliahan dasar fotografi meliputi: 1. Sejarah dan perkembangan fotografi, 2. Anatomi dan kamera DSLR, yang ketiga exposure dalam fotografi, yang keempat komposisi pada fotografi, yang kelima adalah foto jurnalistik, dan yang terakhir adalah foto jamak atau foto cerita. Pustaka dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah buku dari Wahyu Darsito, ditulis tahun 2012 dengan judul Dasar Fotografi Digital 1, diterbitkan oleh Kompas Gramedia. Dan yang kedua, buku dari Taufan Wijaya tahun 2014 tentang foto jurnalistik, diterbitkan oleh Kompas Gramedia. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi: 1. Ceramah, 2. Perkuliahan secara luring, 3. Forum diskusi, 4. Praktek dalam ruang dan luar ruang, dan yang kelima adalah tanya jawab. Asesmen yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah: 1. Portofolio penugasan individu pada materi exposure, komposisi, dan foto jurnalistik. 2. Ujian tertulis pada tengah semester dan akhir semester. Ketiga, portofolio pada penugasan akhir mahasiswa berupa karya storytelling dalam bentuk buku kumpulan karya mahasiswa. Pada video ini saya akan menyampaikan salah satu sub CPMK yang disampaikan pada pertemuan ketiga pada mata kuliah dasar fotografi. Sub CPMK yang akan dicapai mahasiswa adalah: mahasiswa mampu mempraktekkan konsep ISO, diafragma, dan speed pada kamera DSLR dalam berbagai situasi pemotretan.
Sedangkan indikator dalam pencapaian sub CPMK di atas adalah: 1. Ketepatan mahasiswa dalam memahami dan mempraktekkan konsep segitiga exposure pada fotografi. Dan yang kedua, ketepatan mahasiswa dalam menghasilkan karya exposure pada berbagai objek dan situasi pemotretan di dalam dan di luar ruang. Sedangkan metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah: 1. Ceramah, 2. Diskusi, 3. Tanya jawab, 4. Eksperimen, dan yang terakhir adalah evaluasi karya mahasiswa. Perkuliahan akan berlangsung di ruang laboratorium fotografi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan dilanjutkan dengan praktek di luar ruangan pada lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk itu, selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Oke, baik, sehat, luar biasa. Oke, teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di kelas dasar fotografi. Kali ini kita akan membahas pertemuan tentang segitiga exposure ya. Oke, teman-teman, sambil membagikan kamera, tolong diingat-ingat kembali function case yang pada pertemuan pertama sudah kita singgung. Apa itu function case? Semua bentuk tombol, bentuk-bentuk fungsi yang sudah Anda pelajari pada pertemuan 1 untuk kemudian Anda ingat kembali karena pada pertemuan hari ini itu akan diulang kembali dan dipraktekkan. Oke, terima kasih Mas Tiko. Kemudian ganti ISO. Ganti ISO, ada ingat nggak ISO di mana tuh? Samping grid ya, berarti area tombol telunjuk Anda. ISO. ISO Anda maksimal berapa? Di saya 25.600. Ada yang 12.800? Oke, 12.800. Ada ingat ISO itu apa? Intensitas cahaya yang masuk. Nah, intensitas cahaya yang masuk. Jadi intensitas cahaya yang masuk yang berhubungan dengan sensor kamera. Jadi ISO itu erat hubungannya dengan kemampuan sensor kamera Anda nangkep cahaya itu sendiri. Jadi teman-teman, handphone Anda itu ternyata juga mempraktekkan kinerja dari kamera. Jadi prinsip kinerja kamera DSLR, mirrorless sama HP Anda itu sama. Cuma bedanya di HP Anda semua gambar di-push untuk menjadi lebih terang. Gitu ya. Kalau di kamera Anda bisa milih gambar itu lebih redup atau terang. Tapi yang ingin saya tekankan ke teman-teman, jangan terbuai dengan prinsip atau persepsi seperti itu. Kenapa? Di kamera profesional seperti ini, kalau Anda di-push atau Anda masih berpikiran semua gambar harus cerah, kreativitas Anda akan mati. Kenapa? Karena pada kondisi tertentu, gambar itu bisa dibuat lebih redup. Paham ya? Nanti kita akan belajar dari yang pertama. Apa itu definisi segitiga exposure dulu? Ada nggak sih yang tahu apa itu definisi segitiga exposure? Exposure dulu deh. Apa itu definisi exposure? Kecerahan, oke. Satu kata kita dapat kecerahan, terus exposure. Tadi ada kata satu apa? Kecerahan. Yang kedua, kalau ada cerah otomatis ada pencahayaan. Oke. Berarti ada kecerahan, ada pencahayaan. Komponen yang tadi kita bahas ada 3 tuh. Apa aja tuh? ISO, speed, dan diafragma. Jadi kalau kita gabungkan, exposure adalah banyaknya cahaya yang masuk ke dalam medium film. Dalam hal ini kita bicara sensor, kemudian di-take dalam satu frame foto, kemudian itu disebut dengan exposure. Indikator dalam kamera yang digunakan untuk mengatur jumlah cahaya, light meter, betul. Apa itu light meter? Disimbolkan dengan apa kalau di kamera Anda? Simbol light meter pada hampir semua kamera digital dilambangkan dengan mode seperti ini. Di tengah angka berapa? 0. Kemudian geser titik 1 kecil, titik 2, titik. Area sini disebut dengan area under exposure, 1, 2, strip, 1, 2, strip, 3, minus. Oke, berarti kalau ada 3 strip dalam satu, ini apa nama? Stop. Itu nilainya berapa? Satu titik kecil stop ini. Ini 1, 2, 3. Berarti? 0,3. Pinter ya?
Light matter, berarti kita sepakat ya, kalau di tengah dia normal exposure, bukan normal bukan berarti benar. Dicamkan dulu. Jadi exposure yang ada di HP Anda itu, dia berupaya untuk bikin exposure-nya di tengah terus, teman-teman. Yang ke kiri, dia geser satu stop aja di sebelah kiri, dia masuk ke area under, sepertiga stop. Yang paling bawah, ketika dia geser, dia akan over, area kanan. Nah, sekarang teman-teman, coba preview satu gambar yang ada di DSLR kalian. Preview aja satu gambar. Saya gambar kucing nih, misalkan. Kemarin motret kucing. Nih. Ini kucing. Ya, kita sepakat ini kucing ya. Pencet tombol info. Sebelah kiri, atas, 2 kali. Info. Info, lur. Ada histogram muncul nggak sebelah kanan? Nah, semua gambar pasti punya histogram. Baca histogram seperti ini, teman-teman. Kalau area kurvanya berada di tengah, dia disebut dengan normal exposure. Tuh. Kalau dia di sebelah kanan, maka dia disebut dengan overexposed. Kalau di kiri, dia disebut dengan underexposed. Penting atau tidak sih melihat kurva itu? Menurut saya penting. Biar kita tahu gambar kita berada pada area over, normal, atau exposed. Sekali lagi, ketiga area ini bukan berarti salah satunya paling benar. Tapi tergantung pada situasi pemotretan. Contoh, ruang gelap seperti ini, saya nggak akan paksa dia menjadi normal exposure. Ada yang tahu alasannya nggak? Biar nggak noise, biar nggak shake, saya lebih cenderung ke shake. Kalau di kondisi gelap, saya ngamankan speed. Sama dengan saya, logika pertama yang akan saya set dalam sebuah sesi pemotretan adalah ISO. Katakanlah kita motret di studio ini dengan objek 3 vas bunga di sini. Anda pakai ISO berapa? Kalau kondisi indoor, kita anggap di sini low light, maka kita bisa pakai ISO 100? Deal? Oke. Sekarang semua teman-teman set ISO-nya ke 800. Oke, sekarang diafragma yang nampak di lensa Anda berapa, teman-teman? F-nya. ISO 800, F-nya berapa, Mbak, di sini? Berapa? 71. Geser ke F4 dulu. Oke, udah ketemu F4. ISO 800, speed bebas. Sekarang coba potret apapun objek yang ada di dekat Anda. Boleh wajah temannya, boleh tutup lensa, boleh. Sekarang preview gambar Anda. Gambar Anda terang atau gelap atau normal? Gelap. Cek histogram 2 kali. Tadi info 2 kali. Area saya gelap, under. ISO-nya udah 800 nih. Sekarang naikkan ISO-nya ke 1600. Harusnya gambar Anda terlihat lebih terang. Tapi coba zoom aja gambarnya itu. Noise enggak? Biasanya lebih noise daripada yang 800. Oke, jadi secara fungsi ketika Anda berada pada ruangan gelap seperti ini, kita nggak bisa pakai ISO yang angkanya kecil. So, Anda harus nge-push ke ISO yang 800 sampai 1600. Tapi ingat, resiko ISO besar, gambarnya lebih noise. Kalau kondisi extra low light yang, Pak, misalkan saya mau motret kembang api itu tahun baru, ISO-nya atau Milky Way yang lagi ya, Bima Sakti itu motornya pakai ISO berapa? ISO gede 3200. Kemudian Anda punya bantuan apa? Tripod. Contoh Mas Tiko, beberapa foto yang kemudian dihasilkan dengan ISO yang kecil di tempat yang gelap. Kita cek detailnya Mas Tiko. Mas Tiko menghasilkan foto ini dengan ISO berapa itu? ISO-nya 100. Loh Pak, itu 100 bisa dipakai di kondisi gelap? Kenapa Mas Tiko bisa motret dengan ISO 100 di malam sekaten di objek biang lala seperti itu? Padahal tadi kan logikanya 100 buat outdoor yang cerah, Pak. Oke, betul. Karena dimainkan speed-nya pada speed yang rendah, 2 detik. Sekarang teman-teman, kita bermain dengan sektor atau komponen yang kedua, yaitu speed. Tadi diafragmanya masih 4, sekarang speednya geser sesuai kayak speednya Mas Tiko. 100. 2 detik, sorry.
Speed 2 detik itu berarti geser kemana, Pak? Ke kiri, sampai ketemu angka 2 dengan petik 2 di atas angka. So, Anda harus geser shutternya ke arah kiri, tanpa memencet tombol AV plus minus tadi, karena kita cuma mengganti speed. Diafragma tetap di angka 4, ISO kita ganti, ikut kayak Mastiko di angka 100. Oke, udah ketemu F4, kita semua sama ya, F4 2 detik, ISO 100. Yuk kita coba pakai modelnya Mastiko seperti ini. Yang biang lala tadi, kita bisa dapat nggak? Potret objek apapun, rasakan speed 2 detik itu kayak apa? Semua gambar pasti bergoyang? Ya, dan putih ya. Kenapa gambarnya goyang? Dan cenderung overlight atau overexposure? Betul, speed terlalu tinggi. Itu alasan yang kemudian bisa menjawab hal itu. Pak, kan kita pakai ISO-nya 100, bukaannya 2 detik. Berarti tetap bisa pakai ISO kecil dengan speed yang lama dong ya? Bisa. Pada kasus Mastiko, di kondisi malam hari, dia pengen ngejar ketajaman foto, dia pakai ISO yang 100, tapi dia harus pakai alat apa? Betul sekali, pakai tripod. Karena tangan kita tidak bisa menghandle speed 2 detik. 1, 2. Ada yang masih ingat speed itu apa sebenarnya? Kecepatan menutup? Apa? Mirror ya. Jadi ketika saya bilang 2 detik, maka ada delay selama 2 detik. Jadi kalau speednya makin lambat dalam menutup, cahaya masuk makin. Ini jendela, dia 2 detik. Clap, 1, 2. Masuk makin. Kalau dibuka lebar berarti masuk makin banyak. Berarti cahaya makin terang. Maka kalau speednya atas berarti efek yang terjadi gambar bergerak akan freeze atau stop action. Kasih contoh Mas Tiko. Ini tipe foto apa? Stop action atau slow motion? Stop action, karena objek yang bergerak still. Dibuktikan dengan kecepatan speednya berapa itu? 1/60. Pak, jadi 60 bisa still? Bisa. Tapi ingat, setiap tangan orang punya kemampuan berbeda dalam mengatasi tremor. Ini contoh foto stop action, speednya 200. Efek apinya otomatis lebih stop daripada yang slow speed. Oke, sekarang bagaimana kalau speed kita buat slow pada objek yang terang? Contoh, Mas Tiko punya foto air terjun tuh. Ini normalnya air itu kalau drop kelihatannya kayak kita melihat di itu ya, kayak gini ya. Tapi dalam hal ini, speed dimainkan. Ingat alat bantunya apa lagi? Kalau speed rendah? Tripod. Speednya berapa itu? 1 detik, 1 second. Dengan ISO 100. Jadi ketika kita memainkan speed dalam posisi yang rendah, kita bisa mendapatkan efek yang seperti ini. Tapi ingat, stop action sama slow motion hanya berlaku pada objek yang bergerak, moving. Misalkan Anda pernah lihat foto panning nggak? Motornya jalan, kelihatan fokus, belakangnya blur. Itu contoh panning. Sekarang kita geser ke diafragma. Diafragma letaknya di mana? Ayo. Diafragma itu di bodi atau di lensa? Lensa, betul sekali. Jadi diafragma bukan ada di bodi ya. Kalau Anda punya diafragma f1, f1,4, lensa itu bukanya lebar. Berarti kalau buka lebar, cahaya masuk makin banyak. Pak, mirip dong sama speed. Bener. Speed sama diafragma, kalau dia bukaannya sama-sama lebar dan sama-sama lama, maka akan terjadi foto yang putih. Lah biar seimbang gimana Pak? Biar nggak putih. Ya Anda harus merubah speednya lebih besar atau diafragmanya lebih kecil bukaannya. Jadi ingat, diafragma itu kebalik penyebutannya. Kalau dibilang dalam forum-forum fotografi, bukaanmu lebar ya, berarti artinya angkanya kecil. Nah, bukaanmu kecil ya, berarti angkanya besar. Ini contoh yang bagus, teman-teman. Kalau Anda pakai diafragma tertentu, maka efek gambarnya akan seperti itu. Oke, jadi tolong jangan dihafalkan kalau pakai diafragma 8, speedku harus 100. Enggak bekerja seperti itu. Kalau Anda menghafalkan rumus ini, jadinya nanti di lapangan Anda akan terpaku pada rumus itu. Diafragma aku 56, speedku harus 200. Enggak. Tergantung efek apa yang Anda inginkan dari foto itu.
Contoh, foto landscape-nya Mas Tiko ini dibuat dengan diafragma yang angka besar atau kecil. Berapa tuh F-nya? 10. Makin besar angka diafragmanya, makin padat warna yang dihasilkan. Ini. Jadi kalau motret landscape itu rumus sederhananya, ISO kecil, diafragma angka besar. Contoh lagi, foto sawah ini dihasilkan dengan diafragma f9,5. Mas nanggung kok nggak 10 sih? Terserah fotografer ya. Mau kepadatan warna kayak apa dia, pilih F berapa gitu kan. Jadi F itu tergantung pada efek kepadatan apa yang ingin Anda dapatkan, coloring warna. Yang kedua adalah ruang tajam. Ada yang tahu apa itu ruang tajam? DOF, bahasa fotografinya DOF. Depth of field, atau ketajaman ruang dalam satu frame. Fotonya Mas Tiko ini disebut DOF lebar atau DOF sempit? Oke, keren, bener. Ada yang tahu kenapa lebar? Betul sekali. Oh, mayang. Jadi ketika iya mayang kan. Ketika tadi ISO-nya 100, speed-nya ISO 100, speed 200, f13, kepadatan warnanya menjadi semua rata. Maka disebutlah menjadi DOF yang lebar. Kenapa disebut lebar, Pak? Karena area awan, area hijau, area bawah itu sama-sama padat. Warnanya sama-sama cerah, terang. Ya. Lalu kebalikan DOF lebar itu apa? DOF sempit. Sesuatu yang selalu dijual dalam handphone Anda. Sekarang F-nya saya bilang tadi, F-nya selalu kecil ya. Efek yang didapatkan seperti ini. Bahasa kerennya apa tuh? Oh, bokeh. Jadi kalau bikin foto bokeh, F-nya harus kecil, angkanya atau besar? Kecil. Padahal F lensa Anda itu maksimalnya berapa? Angka terkecil dari lensa Anda berapa tuh? 3,5, ada yang 4? 4. Nah, punya saya nih, agak flexing ya, sorry ya. Punya saya 1,4. Saya pakai lensa fix. Jadi punya saya akan lebih bokeh daripada teman-teman. Untungnya lensa yang diafragmanya kecil itu apa? Selain efek bokeh. Apa? Tadi ingat, baik lagi ruang gelap, cahaya sedikit. Berarti kalau saya pakai f1,4, saya bisa punya kesempatan untuk menggunakan speed yang lebih tinggi. Betul. Logika sederhananya kalau ditulis adalah seperti ini. Sekali lagi, Pak, kok bisa tahu terang atau gelap? Kita pakainya tadi ya, light meter ya. Jadi kalau saya punya f1,4, saya punya kesempatan untuk menaikkan speed mungkin sampai dengan 1/100 pada kondisi normal exposure atau 0. Tapi kalau Anda coba dengan F, ini sama-sama kita pakai kasus ISO yang misalkan 800 ya. Kalau Anda cuma punya F4, speed Anda pasti akan drop di bawah 100 untuk dapat 0 di tengah. Ini contoh foto bokeh. Jadi teman-teman kalau mau menghasilkan foto bokeh berarti diafragmanya kecil ya angkanya. Begitu. Nah, secara singkat kita sudah merangkum bagaimana 3 komposisi itu saling berpengaruh. Nah, praktek kita pagi hari ini adalah kalian akan diminta keluar di area kampus ini saja. Sampai kantin tepi danau, prakteklah sudut lebar dengan diafragma yang luas, dengan diafragma kecil. Otomatis kalau diafragma angka kecil, saya akan praktek pada objek yang kecil. Oke, silakan teman-teman, dengan kamera yang ada, Anda silakan hunting. Nanti saya akan menemani teman-teman bareng Mas Tiko di luar, di area di mana kita bisa praktek ruang tajam dan ruang lebar, atau speed rendah dan speed kecil. Waktu Anda 30 menit untuk kembali ke ruang ini sebelum saya berikan asesmen atau penugasan pertama untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh pagi hari ini. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Izin membuka kelas kembali.
Oke. Ini fotonya Mas siapa? Mas Fadil. Oke, yang apa ya kita cek? Tadi yang panning coba Mas Tiko. Wow, ini contoh panning. Ya. Fadil. Panning. Mas Fadil ceritakan bagaimana cara bikin panning ini. Yang pertama dilakukan ngatur apa dulu kalau panning? ISO dulu. Berarti kita hampir sama ya ketika memulai sebuah pemotretan. Buat saya sesuatu yang nggak bisa di auto itu adalah ISO dulu. Kalau saya misalkan pagi udah pakai ISO sekecil-kecilnya dulu, 100, 200 selama speednya aman, udah pakai itu. Tadi saya juga praktekkan, Pak habis ISO untuk meminimalisir gonta-ganti sambil motret itu apa? Atur diafragmanya juga. ISO, diafragma. Toh di pikiran kita kalau ngatur diafragma kita pengen dapat efeknya dove luas atau dove sempit kan? Kalau landscape berarti kita pikirannya dove luas. Berarti diafragma tak atur dulu setelah ISO 100, diafragma 8, tinggal saya mikir speednya. Oke, habis nyeting ISO, Mas Fadil nyeting speed. Terus motret Bapak ini satu kali potret atau ada beberapa? Satu. Langsung ya satu tuh, one shot, one kill. Keren. Jadi biasanya kalau saya panning itu nggak langsung berhasil. Saya cek dulu berapa gitu. Cuma ini beberapa koreksi mungkin speed bisa lebih lambat. Jadi efek di bagian belakang bisa lebih blur. Tapi sudah oke. Jadi kalian bisa dapat contoh foto panning dengan objek yang bergerak seperti ini. Diafragma nggak jadi masalah. Ini aman, diafragmanya nggak terlalu nggak terlalu terang. Kemudian ketajaman gambar subjek utama juga oke. Di f berapa? 9. 5. Oh iya, jadi rata-rata di kondisi terang seperti itu kita bisa pakai f5,6. Sambil dipersiapkan teman-teman, saya akan membicarakan asesmen untuk pekan ini atau penugasan untuk pekan ini adalah tugas individual. Setiap mahasiswa akan membuat 3 frame foto. 3 frame foto, jangan terlalu pede dihasilkan dari 3 frame saja lalu dikumpulkan. Jangan. Sudah jelas 3 frame foto. Masing-masing foto, 3 frame foto ini dibuat dengan objek yang berbeda. Kemudian pilih pemotretan dengan mode kreatif. Jadi, mode kreatif itu apa? Anda bisa bermain dengan bokeh, Anda bisa bermain dengan dove luas, Anda bisa bermain dengan slow speed, Anda bisa bermain dengan stop action. Anda bisa main panning, Anda bisa main apapun, terserah. Itu kemudian tergantung kreativitas teman-teman. Nanti pengumpulannya di mana? Di Google Drive. Waktunya 1 minggu. Jadi kalau ini hari Rabu, kalian akan mengumpulkan hari Selasa jam... ini Kamis ya? Kamis berarti kumpul hari Rabu depan, itu tanggal berapa? Tanggal 28 kalau nggak salah. Rabu jam 11 malam via Google Drive. Dengan Google Drive per kelas ini, ada folder penugasan 1, masuk ke situ, bikin folder pribadi. Nama /nim. Misalkan namanya Doni. Name L berapa. File 3 ini masukkan ke dalam folder Anda. Sudah. Rename jangan lupa. Saya tidak menerima foto yang filenya masih IMG. Itu tidak saya terima. Enggak saya koreksi. Skor maksimal untuk 3 foto adalah 100 poin. Ya, jadi sekitar 1 foto bernilai sekitar 30 poin. 10 poin lari kemana? 10 poin lari ke effort tadi. Oke, kalau begitu saya tutup kelas hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kurangnya saya mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya buat dalam rangka memenuhi PDD UKT PT Sertifikasi Dosen tahun 2023. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.